Shalom. Shalom semua. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum saya memulai sharing pada pagi hari ini, izinkan saya untuk sedikit perkenalan, sebab dikatakan tak kenal maka tak sayang. Saya pengen disayang. Seperti yang sudah disebutkan oleh Pastor Irma tadi, nama saya Rusdikwe, Pastor Rusdikwe. Saya dipercaya oleh Tuhan untuk mengembalakan sebuah gereja Bethel Indonesia di sudut kota Sydney, Australia. Tepatnya kurang lebih 1 jam perjalanan dari tengah-tengah kota Sydney di daerah Minto. Ya, gereja kami dikenal dengan sebutan GBIC, Gereja Bethel Indonesia Campbelltown. Puji Tuhan. Saya adalah Harvest Angkatan 9, ya, dan saya dikenalkan Harvest oleh seorang pastor yang sangat dikenal di Harvest dan di tempat-tempat lain, dan mungkin sangat terkenal karena Tuhan sudah memakai secara luar biasa, yaitu Pastor Suhandi. Ya. Pastor Suhandi dipakai Tuhan juga untuk saya dan keluarga besar saya, karena kami adalah sepupuan, ya, ibu dari Pastor Suhandi, adik dari ibu saya, ya. Dan Pastor Suhandi dipakai sehingga kami yang tadinya belum mengenal kebenaran firman Tuhan, maka sekeluarga melalui Pastor Suhandi kami boleh mengenal kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Pastor Vincent dan ibu dan tim yang sudah dipakai Tuhan untuk Harvest Academy, ya, yang sangat memberkati hamba-hamba Tuhan, khususnya saya. Ya. Dan saya katakan kepada Pastor Vincent bahwa saya seperti baterai yang dicas kembali. Dan luar biasa, puji Tuhan. Ya. Dan terima kasih buat yang selalu menekankan tentang visi. Kadang-kadang kami sebagai anak Tuhan bisa lupa bahwa kami punya visi. Kami punya sebuah tugas yang mulia. Kadang-kadang kami merasa bahwa sudah masuk surga sudah cukup, mendapatkan berkat-berkat sudah cukup, tapi kami seharusnya tidak cukup itu saja. Ya. Pada saat kita bertemu dengan Tuhan, kita tidak akan ditanya apakah kekayaan kita, apakah kedudukan kita di bumi ini. Tapi saya yakin Tuhan akan bertanya, apa yang engkau buat mengenai visi yang Tuhan berikan kepada kita semua. Terima kasih, visi itu ditekankan terus. Terima kasih juga untuk impartasinya yang luar biasa. Ya, Pastor Vincent ini mengimpartasikan seringkali, jadilah pemberani seperti singa Yehuda. Wow. Kadang-kadang kami memang bisa merasa kecil, saudara, ya. Tapi impartasi dari pemimpin kita luar biasa. Jadilah pemberani seperti singa Yehuda. Luar biasa. Dan saya lihat Harvest Academy, alumni-alumninya menjadi pemberani. Saya melihat menjadi pemberani. Ya. Apapun latar belakang mereka, mereka mulai berani dan benar menjadi seperti singa Yehuda. Luar biasa. Wow, maju terus Pak Vincent. Dan terima kasih buat Ibu Irma dan Pastor Andarias yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk membawakan sharing pada pagi hari ini. Minggu lalu saya katakan, Pak Andarias ini sepertinya mantan jago atau mantan atlet tembak, saudara. Karena kenapa saya katakan begitu? Saya jujur kata tidak pernah mengikuti doa pagi. Karena waktunya kebetulan pas saya mulai buka kantor, saudara. Ya. Jadi saya tidak pernah mengikutinya. Tapi hari itu kan hari libur. Saya tergerak untuk ikut doa pagi. Hanya karena ya saya mau ikut saja. Ya. Kemudian pas doa pagi ditantang, ya ada doa. Siapa yang akan didoakan, ya mau sakit penyakit kah, mau masalah apa saja. Dan saya pribadi yang
jarang minta didoakan di depan umum, ya. Karena sebagai seorang hamba Tuhan, pekerjaan saya mendoakan orang, dan saya ada mungkin kesombongan atau rasa malu, masa saya didoakan, masa saya minta doa, ya. Saya cukup iman, tapi hari itu saya sungguh-sungguh digerakkan Tuhan. Saya yang pertama kali saya mau didoakan, dan apa yang didoakan itu karena saya pagi hari sebelum saya berangkat ke kantor, ya, dan saya memang mengikutinya dari kantor karena ada beberapa pekerjaan yang memang belum selesai, sedikit rileks sehingga bisa ikut doa. Saya melihat di cermin ada sebuah benjolan, ya, di sebelah rahang kiri saya, di bawah rahang, dan benjolan itu cukup besar sampai terlihat sehingga eh, leher kanan dan kiri berbeda, saudara, bentuknya. Nah, saya sebagai manusia kaget juga, ini kenapa ya? Memang beberapa hari lalu saya ada merasakan sesuatu ya yang aneh, ya, tapi tidak sehebat pagi itu, saudara. Nah, teringat akan benjolan itu, saya kemudian minta didoakan. Dan saat itu Pastor Andarias yang mendoakan saya dan didukung oleh hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan saya biasalah setelah doa ya sudahlah, namanya didoakan, diimani saja. Kemudian mendoakan yang lain, Ibu Mimi, ya, ada Ibu Mimi didoakan lututnya kalau tidak salah. Dan kemudian saya pegang juga waktu doakan, saya masih minta ekstra, saudara. Saya minta ekstra, saya pegang juga leher saya, ya. Dan ketika saya pegang, loh, kok tidak terasa benjolan itu, luar biasa sekali. Dan hati saya bergejolak. Luar biasa, saya menikmati sekali mujizat Tuhan. Walaupun saya sering, ya, saudara, saya sering kali mendapatkan mujizat Tuhan. Bertahun-tahun saya berdoa, bertahun-tahun Tuhan jawab doa-doa saya. Tapi kali itu saya, karena didoakan orang lain, saya merasa sukacita luar biasa. Dan akhirnya singkat cerita, saya bersaksi. Dan kesaksian itu rupanya sekarang sudah viral, saudara. Ke pelosok dunia sudah tahu kesaksian itu. Ya, puji Tuhan, semua itu kemuliaan nama Tuhan, untuk Tuhan yang dimuliakan. Dan dari itu Pastor Andarias langsung tembak saya, sudah. Pastor Rusdi akan membawakan sharing pada hari ini. Tapi saya yakin ini bukan tembakan Pastor Andarias, tapi tembakan dari Tuhan lah, ya, lebih tepatnya. Puji Tuhan. Jadi saya berterima kasih. Terima kasih untuk Pastor Nano yang telah pimpin pujian yang begitu luar biasa. Pastor Andarias katakan, kalau Pastor Nano yang pujian, wah Pak Rusdi enak nih. Wow, hadirat Tuhan luar biasa, dan benar, saya merasakan sekali hadirat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Oke, saya tidak panjangkan perkenalan saya karena saya hanya diberi waktu 15 sampai 20 menit. Biasanya 20 menit hanya perkenalan, saudara. Tapi saya coba untuk meringkas semua pembicaraan atau sharing kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga buat saudara-saudara semua yang ada bersama dengan kita pagi hari ini. Kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan dan mujizat Tuhan tentunya. Dan saya melihat ada beberapa yang saya kenal yang baru hadir di ruang doa ini. Di antaranya ada adik saya yang terkasih, Ibu Lydia. Juga ada, saya lihat tadi nama Pak Suwondo, mungkin yang saya kenal juga. Dan ada beberapa teman lain yang mungkin saya tidak perhatikan satu persatu. Puji Tuhan, sebagai pendahuluan, saudara, yang melatar belakangi firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang gambaran hati Allah. Image tentang keberadaan Allah. Ketika saya masih kecil, ketika kami lah, ya, kakak beradik, kami belum Kristen, saudara. Kami dibesarkan dengan agama tradisi. Nggak jelas, mungkin dikatakan Konghucu, ya tidak Konghucu benar, mungkin dikatakan Buddha, nggak Buddha benar. Kemudian kami juga bersekolah di Katolik, sehingga kami di KTP-kan menjadi agama Katolik. Mengapa saya katakan di KTP-kan? Karena kami juga tidak sungguh-sungguh. Gambaran Allah tidak pernah nampak dalam hidup
waktu kami bertumbuh, saudara. Tapi kemudian saat kami mulai dewasa, kami mulai mengenal ya waktu di sekolah Katolik tentang Allah kita. Nah, gambaran yang saya dapat waktu itu dan kemudian sampai beberapa tahun sampai sebelum mengenal gambaran Allah yang benar adalah gambaran seorang hakim. Allah kami, Allah kita adalah seorang hakim. Seorang hakim yang siap mengetokkan palunya ketika saya bersalah di hadapan Tuhan. Ketika saya berdosa, kemudian ada sebuah palu yang diketokkan. Palunya akan menentukan surga dan neraka. Itulah gambaran saya tentang Allah. Allah begitu menakutkan bagi saya. Sehingga pada saat saya ke gereja pun saya kerjaannya hanya minta ampun karena saya takut sekali untuk masuk neraka, saudara. Tapi pada dasarnya itu adalah sebuah gambaran yang keliru, gambaran yang totally salah. Itu sebabnya pagi hari ini, saudara, seperti di Matius 9 ayat 13, berkata demikian, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Ya, Matius 9 ayat 13. Yesus yang berkata, saudara, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Yesus saat itu sedang makan-makan, saudara, di tempat di rumah Matius. Matius kita tahu dia salah seorang pemungut cukai, dan banyak sekali pemungut cukai juga yang hadir di tempat acara makan-makan di mana Yesus ada. Dan Yesus seperti biasa ya dicari-cari kesalahannya oleh orang-orang Farisi, dan orang Farisi ini mulai menuduh, kalau engkau seorang nabi, mengapa engkau makan bersama dengan orang-orang berdosa? Di situ Tuhan Yesus menyatakan hatinya bahwa yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Kita tahu orang-orang Farisi, bangsa Israel, mereka melakukan persembahan. Banyak persembahan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Tapi Tuhan katakan bukan persembahan yang aku mau, tapi belas kasihan. Di situ menunjukkan bahwa hati Yesus, hati Allah, hati Bapa adalah hati yang penuh belas kasihan. Bukan hati yang saya pikir dulu. Hati seorang hakim yang mudah sekali menentukan hukuman kepada saudara dan saya yang bersalah. Itu sebabnya pada pagi hari ini, saudara, saya ingin memberikan sebuah judul tema belas kasihan Tuhan. Tema sharing kami pada pagi hari ini adalah belas kasihan Tuhan. Kita tahu belas kasihan, arti dari belas kasihan. Belas kasihan adalah sebuah perasaan atau emosi yang muncul akibat penderitaan yang terjadi pada orang lain, ya. Waktu kita melihat orang lain, saudara kita, ya siapapun menderita, kita timbul belas kasihan. Ada perasaan yang muncul, dan belas kasihan itu akan memunculkan sebuah action, sebuah usaha untuk mengurangi atau melenyapkan penderitaan orang lain itu. Ya, seperti sekarang banyak sekali penderitaan yang dialami di Indonesia, ya, melalui penyakit virus corona. Ada banyak pekerjaan yang hilang, ada banyak orang yang tidak bisa makan, maka timbullah belas kasihan, saudara. Belas kasihan untuk menolong atau paling tidak mengurangi penderitaan itu. Itulah belas kasihan yang ada pada Tuhan, yang ada pada hati Tuhan. Perasaan Tuhan akan muncul ketika melihat penderitaan yang terjadi pada manusia, pada saudara dan saya. Sehingga muncul sebuah usaha, sebuah action untuk mengurangi, untuk melenyapkan penderitaan manusia. Itulah hati Tuhan, saudara. Sehingga kalau sampai ada yang punya image Tuhan, kita adalah Tuhan yang sadis, Tuhan yang kalau kita baca di Perjanjian Lama, orang-orang mengatakan Tuhan itu sadis. Ternyata salah, saudara, ya. Ternyata salah. Ternyata salah. Ada banyak belas kasihan yang Tuhan nyatakan
Dari awal, dari Perjanjian Lama, kalau saudara baca sampai habis, ada begitu banyak yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita. Tapi pagi hari ini, saya hanya ingin mengambil 3 pernyataan, 3 bentuk belas kasihan Tuhan kepada umat manusia. Yang pertama adalah belas kasihan Tuhan melawat umat manusia. Yang ayatnya terambil dari Lukas 1 ayat 78. Lukas 1 ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Saudara, ayat ini saya ambil dari doa atau ungkapan yang diurapi oleh Roh Kudus pada Imam Zakaria. Zakaria saat diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mempunyai seorang anak. Zakaria tidak percaya karena dia sudah berusia lanjut, istrinya pun Elizabeth sudah berusia lanjut. Dan rupanya dia tidak membaca atau tidak ingat bahwa Sarah pun di usia lanjut sudah bisa melahirkan seorang anak. Dia lupa, saudara. Sehingga dia tidak percaya. Dan karena ketidakpercayaannya, maka dibuatnyalah Imam Zakaria ini bisu. Sampai kemudian setelah anak itu lahir, bisunya dilenyapkan. Dan pada saat itu dia dengan urapan Roh Kudus, dia bernubuat. Dan salah satu nubuatannya, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Mengapa ada statement yang penting dalam hal melawat, Allah akan melawat kita, saudara? Latar belakang dari nubuatan bahwa Allah akan melawat kita, itu dikarenakan ada satu masa yang cukup panjang, yaitu 400 tahun Allah tidak berbicara kepada manusia. Allah tidak pernah memberikan wahyu kepada hambanya, kepada nabinya. Allah diam selama kurun waktu 400 tahun. Dan masanya adalah nabi yang terakhir, yaitu Maleaki. Terakhir Allah berbicara kepada Nabi Maleaki, kemudian Allah diam 400 tahun sampai Yohanes Pembaptis kemudian mulai menjadi nabi Allah, menyuarakan suara Allah. 400 tahun bukan waktu yang sebentar, 400 tahun waktu yang lama. Allah tidak tahan. Allah, belas kasihan Allah mendorong Allah ingin melawat umat manusia. Ketika saya sebagai orang tua, kadang-kadang kita marah dengan anak, saudara. Kadang-kadang anak bisa bikin jengkel. Ya, saya kira semua yang punya anak-anak mengalami pengalaman yang sama. Kadang-kadang kita marah. Kadang-kadang kita juga diam. Saya tidak tahu kalau Allah itu marah atau tidak, tapi Allah diam. Saya juga waktu marah dengan anak bisa diam. Tapi saya percaya saudara sebagai orang tua nggak akan tahan. Pasti kita akan punya belas kasihan untuk berrekonsiliasi dengan anak kita. Dan hal yang sama, Allah pun sama. Allah tidak tahan hatinya, belas kasihan mendorong dia untuk melawati umatnya. Melawat dengan bahasa lain, mengunjungi umatnya, mengunjungi manusia. Dan itu dibuktikan 2000 tahun yang lalu, saudara. Di Matius 1 ayat 23. Ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dia bukan saja melawati kita, tapi dia menyertai saudara dan saya. Sebabnya, saudara, kita tidak perlu takut dalam menghadapi apapun. Ya, seperti Daud katakan, dalam lembah kekelaman sekalipun Allah menyertai dia. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita takut, saudara. Ya, kita diberi perasaan takut ketika kita sendiri. Ya. Banyak orang yang juga merasa bahwa
kesepian. Ada yang mungkin saat ini ditinggalkan oleh pasangan atau teman dekat atau saudara, ya, sehingga merasakan kesendirian, merasakan kesunyian. Ya. Tapi perhatikan saudara, Allah kita, Yesus kita bernama Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Disadari atau tidak disadari, Allah beserta dengan saudara, dimanapun saudara berada. Atau mungkin ada saudara yang walaupun di sekelilingi keluarga, tapi saudara merasa kesepian, saudara merasa sendiri, saudara merasa orang lain tidak mengerti akan masalah saudara. Bahkan mungkin pasangan saudara yang terdekat pun tidak mengerti hati saudara. Allah menyertai saudara. Allah mengerti penderitaan saudara. Allah bahkan ikut menangis bersama saudara. Sebab Allah menyertai kita. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, saudara, aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow, luar biasa, saudara. Penyertaan Tuhan bukan sesaat. Penyertaan Tuhan bukan hanya pada waktu Yesus ada di bumi ini. Bahkan ketika Yesus mau meninggalkan murid-muridnya, dia akan pulang kepada Bapa. Dia tahu perasaan murid-muridnya seperti induk ayam yang seperti anak ayam kehilangan induknya. Dia tahu persis perasaan murid-muridnya. Dia tahu persis perasaan saudara dan saya. Dan dia mengatakan akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya ia menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Wah, luar biasa, saudara. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Sekalipun kadangkala kita merasa Tuhan jauh dari kita. Merasa Tuhan lupa kita. Merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Tapi pada dasarnya, melalui firman Tuhan yang kita baca, bahwa Dia menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Artinya tidak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Itulah belas kasihan Allah, saudara. Dia akan melawati, bahkan menyertai kita selama-lamanya. Yang kedua, saudara, belas kasihan Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Belas kasihan Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Ayat yang sangat terkenal dan sudah kita hafal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, perhatikan saudara, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ya, sekali lagi, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudara, kalau saudara perhatikan ayat ini, coba saudara gambarkan betapa belas kasihan Allah begitu luar biasa. Sampai Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal mati bagi saudara dan saya. Karena hanya satu-satunya jalan untuk bisa menyelamatkan saudara dan saya dari penghukuman dosa. Hanya satu-satunya, yaitu anaknya harus mati di kayu salib. Anaknya harus mati menebus dosa saudara dan saya. Dan itu bukan perkara gampang, saudara. Ketika Yesus di Taman Getsemani, itu puncak daripada, menurut saya, yang paling berat pengorbanan Yesus, pengorbanan Allah kita. Ketika Yesus sampai 3 kali, Dia minta kepada Bapa, Bapa, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Dan Yesus dikatakan bercucuran keringat seperti darah, saudara. Yang secara kedokteran, Yesus amat stres, sangat amat stres menghadapi kematiannya. Bukan karena Dia takut mati, saudara. Bukan karena Dia takut disalib. Tentu saja Dia tahu persis ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Dia tahu bahwa satu kali Dia harus mati
di kayu salib untuk saudara dan saya. Tapi yang dia tidak sanggup adalah meminum cawan dosa. Dosa saudara dan saya. Itu yang dia tidak sanggup, saudara. Sebab apa? Sebab dia adalah Allah yang Maha Kudus. Dia Allah yang Maha Suci. Dia Allah yang tidak ada dosa sedikit pun. Tapi dia harus dijadikan berdosa. Itu yang membuat dia stres. Dia tidak sanggup. Dan kejadian yang paling memuncak adalah di saat dia digantung di kayu salib. Waktu itu dia berteriak, saudara. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Yesus tidak pernah terpisah dari ayah bapaknya, saudara. Dalam perjalanan hidup di bumi pun, Yesus selalu katakan, aku dan Bapa adalah satu. Dia tidak pernah sedetik pun berpisah dengan Bapaknya. Tapi pada saat di kayu salib, Bapa memalingkan mukanya. Bapa pun tidak sanggup melihat Yesus harus dilumuri dosa saudara dan saya. Dosa segala dosa dunia. Dosa yang paling ringan. Sampai dosa yang paling jahat. Dia harus minum di kayu salib. Dia harus dijadikan pendosa. Itu yang dia tidak sanggup. Pengorbanan yang begitu besar. Oleh karena belas kasihan Tuhan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sebab Roma 3:23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dikatakan semua orang, artinya tidak ada satupun yang terlepas dari dosa. Banyak orang yang mengatakan, bayi tidak berdosa, saudara. Bayi bagaikan kertas putih yang tidak ada noda dosa. Itu tidak benar, saudara. Karena Roma 3:23 mengatakan semua orang, bayi pun adalah orang, sudah menjadi orang, semua berdosa. Paling tidak dosa asal, saudara. Dosa Adam dan Hawa sudah merupakan sebuah DNA manusia, menyertai kelahiran seorang manusia di bumi ini. Jadi tidak benar kalau dikatakan orang baik masuk surga, saudara. Banyak orang yang mengatakan nggak perlu percaya Yesus. Cukup berbuat baik, sebab orang baik pasti masuk surga. Itu salah total, saudara. Itu tidak benar. Sebab surga bukan tempat orang baik. Surga adalah tempat orang kudus. Orang yang sudah dibenarkan. Orang yang sudah diampuni dosanya. Dan satu-satunya yang bisa mengampuni dosa manusia adalah Yesus yang mati, yang berkorban nyawanya di kayu salib. Belas kasihan Allah mengorbankan anaknya, saudara. Roma 6:23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah tidak sanggup melihat setiap manusia sedang antri, sedang mengantri satu persatu masuk ke dalam jurang maut, masuk ke dalam api yang kekal. Hati Allah tidak sanggup melihat, saudara. Dan saya juga berharap hati kita semua, hati semua Harvest Academy, saya percaya tidak sanggup melihat. Itu sebabnya kita melayani mereka, saudara. Supaya mereka boleh diselamatkan. Sebagaimana belas kasihan Allah tidak sanggup melihat umatnya masuk dalam api neraka. Yang ketiga, saudara, belas kasihan Tuhan menggerakkan mujizatnya. Saudara, Matius 20 ayat 34 berkata demikian, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga
Mereka melihat lalu mengikuti dia. Matius 14 ayat 14 berbicara hal yang sama. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Perhatikan saudara, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Saudara, ada beberapa kali Yesus tergerak hatinya untuk menolong manusia, menolong saudara dan saya, menolong orang-orang yang dilayani saat itu. Orang buta dicelikan, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati pun dibangkitkan. Semua digerakkan oleh belas kasihan Allah. Ini luar biasa, saudara. Belas kasihan yang mendorong Allah menggerakkan mujizatnya, menyatakan mujizatnya, oleh karena belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan, saudara, ada banyak dari kita, orang-orang Kristen yang masih punya pikiran lama, saudara. Ya. Ketika masalah timbul, ketika sakit penyakit ada, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak kita harapkan, kita berasumsi bahwa Allah sedang menghukum kita. Allah sedang menghajar kita melalui sakit penyakit, melalui masalah, melalui apa saja. Dan kita semakin terhukum. Istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga, saudara. Sudah sakit, sudah kena masalah, tertekan pula. Kita punya roh oleh karena asumsi yang salah. Ada satu kawan kami, saudara, ya, diizinkan kena sakit penyakit. Ya. Kebetulan kawan kami, tepatnya istrinya, adalah seorang anak dari gembala, ex-gembala kami di Jakarta. Satu kali dia sharing kepada istri saya, ya, karena ya, dan dia mengatakan bahwa ada banyak hamba Tuhan, saudara, ya, hamba Tuhan, seorang pendeta yang melayani dia, bukan saja mendoakan, tapi memberikan sebuah intimidasi bahwa tentu kamu ada salah, tentu kamu ada sesuatu yang kamu harus minta ampun kepada Tuhan. Dan ini sangat menekan saudari kami ini. Sudah mengalami sebuah sakit penyakit, ditekan, seolah-olah dia bersalah di hadapan Tuhan, berdosa di hadapan Tuhan yang belum selesai. Tapi pada dasarnya, Allah tidak demikian, saudara. Pada dasarnya, Allah punya hati yang berbelas kasihan. Dia tidak tahan melihat penderitaan saudara dan saya. Dia tidak tahan melihat sakit penyakit saudara dan saya. Dia tidak tahan melihat masalah saudara dan saya berlama-lama. Itu sebabnya Mazmur Daud mengatakan, tidak selama-lamanya orang benar dibiarkan menderita. Ada waktunya, indah pada waktunya. Tuhan akan mengangkat penderitaan kita. Ada waktunya, Tuhan akan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Dan saya percaya pada hari ini, belas kasihan Tuhan akan dinyatakan kepada saudara-saudara semua. Dan saya percaya, saudara, melalui pelayanan Harvest Academy, saya melihat sendiri secara pribadi betapa belas kasihan Tuhan mendasari, bahkan sebagai fondasi daripada Harvest Academy. Pastor Vincent minggu lalu, ya, di hari Jumat kalau tidak salah, juga menyatakan secara berulang-ulang, jangan pernah bertanya apa yang saya dapatkan baik dari Tuhan, dari Harvest Academy. Tapi Pastor Vincent menyatakan hatinya, bahwa hatinya ingin memberi sesuatu. Ingin memberi sesuatu. Itu menandakan ada belas kasihan Tuhan yang melandasi, yang ada di hati Pastor Vincent, yang membuat Harvest Academy ini berdiri. Dan belas kasihan itu ingin disalurkan kepada saudara-saudara, kepada di mana saja saudara berada, di benua mana saja, sehingga setiap saudara yang saat ini membutuhkan belas kasihan Tuhan
bisa mendapatkannya. Dan saya percaya melalui pelayanan online Harvest Academy ini, visi Tuhan menjadikan seluruh bangsa muridnya akan tercapai. Karena ada belas kasihan Tuhan yang sampai kepada setiap manusia di pelosok dunia manapun. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih. Dan saya sebagai gembala pun menganjurkan kepada jemaat yang ada. Dan nanti bulan Januari atau Februari, Pastor Vincent memberi kesempatan kepada kami untuk memberikan kelas khusus. Karena kami punya jam yang berbeda dengan Indonesia. Ya, saat saya mengikuti, saya terus terang terkantuk-kantuk, saudara. Saya ngantuk bukan main. Di sana jam 6 dimulai, di sini berarti jam 10. Dan selesai kadang-kadang setengah 1 atau jam 1 pagi, saudara. Dan itu sangat, jujur ngomong, kurang efektif, saudara. Itu sebabnya saya minta ke Pastor Vincent, kalau boleh, berikan waktu Australia kepada jemaat yang akan mengikuti Harvest Academy. Dan saya percaya, saudara, nanti akan ada kegerakan yang luar biasa. Melalui Harvest Academy ini akan menggerakkan dunia. Belas kasihan Tuhan akan dinyatakan kepada semua orang yang membutuhkannya. Saat ini, saudara, dunia sedang menderita. Ada begitu banyak masalah. Masalah pandemik belum ada ujungnya, saudara. Ditemukan vaksin, tapi ada ditemukan lagi sebuah jenis yang lebih hebat lagi untuk menyerang manusia. Kita tidak tahu, tapi satu hal, kita berikan belas kasihan kepada manusia atau kepada saudara yang membutuhkannya. Sebelum saya tutup sharing ini, izinkan saya untuk memutar sebuah lagu yang sangat memberkati saya, dan saya percaya memberkati saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk menghadapi dan mengatasi persoalan hidup. Namun sesungguhnya hanya ada satu cara, yaitu tenang dan sabar di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Karena memang hanya di dalam Dia ada jalan keluar, ada kekuatan, dan ada kasih yang besar. Kasih sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, Lebih manis hidup bersama Yesus. Amin. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis, amin, hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kamar-kamar Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, yes, terima kasih.
pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan Yesus. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, buat hati Allah, hati yang sangat berbelas kasihan kepada kami, hati yang sungguh menyatakan belas kasihan kepada kami semua ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, Firman-Mu menyatakan belas kasihan-Mu, Engkau yang melawati kami, setiap manusia yang sungguh-sungguh berharap, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami tidak sendiri, bahkan kami selama-lamanya disertai Tuhan. Dan belas kasihan Tuhan yang menyelamatkan kami, orang-orang berdosa yang seharusnya kami masuk dalam penghukuman, tapi Engkau melalui pengorbanan anak-Mu ya Tuhan, melalui belas kasihan Tuhan kami boleh diselamatkan. Dan belas kasihan Tuhan juga yang menggerakkan mujizat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada pagi hari ini akan terjadi mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan melalui setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Setiap apapun masalah yang terjadi, apapun masalah yang ada, kami percaya Tuhan, melalui belas kasihan Tuhan, Tuhan akan menyatakan mujizat kuasa-Nya. Dalam nama Yesus, dan setiap kita katakan amin. Amin.